Tanpa disadari kita sering tersiksa karena suasana kompetisi. Kita merasa ada yang lebih pintar dari kita, ada yang lebih hebat, ada yang lebih kaya, ada yang lebih beruntung, ada yang lebih bahagia dari kita. Saya seumur-umur gak pernah mengatai orang bodoh atau miskin. Tidak pernah, semoga akan terus seperti itu. Tapi mohon izin, kata miskin dan bodoh ini akan saya pinjam supaya agak dimengerti perbandingannya. Walaupun saya nggak pernah melabel orang begitu. Tapi terpaksa saya pinjam dua kata ini untuk sementara dalam konteks ini saja. Kalau ada orang lebih pintar dari Anda, bukan berarti Anda lebih bodoh dari dia. Ini harus dimengerti. Supaya Anda nggak tersiksa dengan dunia yang seolah-olah selalu harus bersaing. Kalau ada orang yang lebih kaya dari Anda, bukan berarti Anda lebih miskin dari dia. Nggak gitu cara berpikirnya. Setiap orang punya jalan takdirnya masing-masing. Kaya dan miskin itu penilaian yang kita buat sendiri di kultur kita. Di daerah lain, di kultur yang lain, di sistem nilai yang lain mungkin berbeda sekali definisinya. Ada orang yang lebih pintar dari Anda, lalu Anda minder, aku lebih bodoh dari dia, ya itu sudah salah berpikir. Karena hanya di kultur tertentu, pintar itu masih mahal harganya. Tapi di kultur lain, di planet yang sama, pintar tak lagi laku, tak lagi dikejar. Jadi di tahun baru, masuk ke tahun baru, tolong jangan menyiksa diri Anda dengan beban yang memang gak perlu. Ada beban yang perlu, itu ujian. Tapi ada beban yang gak perlu, Anda yang menambah-nambahinya sendiri. Oh dia enak ya, dia lebih beruntung dari aku. Dia kuliahnya lebih cepat lulus, aku 5 tahun. Kalau sampai Anda terbeban, itu bukan ujianmu. Bukan, itu beban yang kamu tambahkan ke kurikulummu sendiri. Kurikulum ujianmu nggak akan seberat itu harusnya, kamu yang menambah-nambahi. Enak ya dia umur 24 udah kawin, udah nikah, bentar lagi punya anak. Terbebanlah, stres, galau. Saya yakin itu bukan ujianmu, galaumu ini bukan ujian memang ditetapkan buat kamu. Kamu yang menambah-nambahi beban itu. Jadi tahun 2022 di tahun baru ini tolong ya, mulai pilah-pilah mana ujian wajib, mana ujian yang dibuat-buat. Tanda petik ujian yang dibuat-buat. Sekali lagi saya tegaskan, kalau ada orang lebih kaya dari kamu bukan berarti kamu lebih miskin dari dia, bukan. Enggak begitu. Setiap orang punya jalan takdirnya masing-masing. Maka membandingkan itu adalah sumber penderitaan. Beneran, jangan membandingkan. Kalaupun kamu belajar lebih baik, berjuang, memperlengkapi diri dengan skill, kamu banyak berdoa, banyak belajar, banyak mengembangkan diri. Kalaupun itu kamu tempuh, bukan supaya tampak lebih hebat dari orang lain pada akhirnya. Bukan. Anda nggak semurahan itu. Menjadi hebat hanya untuk ngalahin orang lain. Anda nggak semurahan itu. Tolong mulai naik kelas, berpikirnya harus berbeda. Kalau Anda belajar, banyak baca buku, banyak ikut seminar, banyak ikut training, Anda mengembangkan diri, Anda menjadi lebih berkualitas. Bukan dalam rangka aku ingin lebih keren supaya orang lain tampak lebih tidak pintar dibanding aku. Jadi bila Anda mengembangkan diri supaya menjadi the best you. Nah ini keren nih. I want to be the best me. Aku ingin menjadi versi terbaik dari diriku sendiri. Kalau kamu berjuang dan belajar dan mengembangkan diri supaya ujung-ujungnya kamu menjadi versi terbaik dari diri kamu, maka saya rasa nggak akan ada luka di situ. Tapi begitu kamu masih punya perasaan, masih punya mindset, pokoknya aku harus sekolah lebih tinggi dibanding tetangga-tetanggaku. Nah ini sumber kekecewaan nih. Pokoknya aku nikah lebih cepat dibanding bibi-bibiku yang telat nikahnya. Nah, ini bahaya nih. Ini sumber penderitaan. Salah-salah milih nanti malah berabe. Membandingkan dengan kehidupan orang lain adalah sumber penderitaan. Anda punya kurikulum Anda sendiri, punya jalur takdir Anda sendiri. Ya Anda tahulah ya, saya cuma mengingatkan saja. Colonel Sanders, pendiri KFC, umur 70-an baru kaya, baru sukses. Sekali lagi saya nggak pentingkan bahwa kaya, penting bahwa sukses itu harus tidak. Saya hanya memberitahu kalau memang Anda mengejar kaya, ayo kita patokannya kepada orang yang ngejar kaya juga. Orang yang sukses secara duniawi juga. Nah Colonel Sanders, pendiri KFC 70-an tahun baru sukses. Jadi setiap orang punya jalan takdirnya sendiri. Jadi di tahun yang baru ini, renungan ini harus benar-benar kita resapi bahwa mulai pelan-pelan meninggalkan mindset membandingkan. Kok dia lebih ini ya, dia kok usahanya lebih lancar ya, dia kok lebih banyak uang ya, dia udah punya anak, aku belum punya anak, dia anaknya 2, aku anak baru 1, dia udah menikah, aku belum menikah, dia udah S2, aku S1 pun belum. Padahal jalur takdirnya berbeda loh.
Percayalah, kita tuh seringkali tersiksa, punya luka batin varian tertentu yang hanya ada di benua kita doang, benua lain nggak ada. Supaya sederhana aja ya, supaya sederhana. Kan hanya di kultur kita tuh, kayaknya jomblo tuh kayaknya hina gitu, diajak-ajak jadi bulan-bulanan. Coba di Eropa, kamu ngajak jomblo, kamu yang dijauhi, aneh tuh orangnya. Karena di sana tuh tabu banget. Kapan nikah gitu. Jadi ada luka-luka yang teritorial, ada luka-luka batin yang teritorial, nggak berlaku semesta, nggak berlaku umum. Nah, jangan terjerat oleh luka batin yang sebenarnya tidak seharusnya terjadi hanya karena kamu terlalu melekat pada hal-hal duniawi yang sementara, yang fana, apalagi luka-luka karena sepertinya di luar standar yang diciptakan oleh orang-orang secara teritorial saja. Sama seperti kamu yang sedang tersiksa, aku gak bisa lupain mantanku mas. Itu hanya program-program lama yang butuh waktu untuk di-uninstall. Jangan menganggap itu akan menetap gitu loh. Otak ini kondisional. Penelitian tentang otak ini namanya neuroplastisitas. Neuroplastisitas itu artinya otak itu bisa dikondisikan, bisa dibentuk. Di tahun baru ini, di mana kita akan masuk, ada 2 hal yang harus Anda renungkan dan semoga bisa segera Anda serap, Anda masuk ke dalamnya. Hal pertama adalah Anda tidak patut, tidak layak membandingkan diri Anda dengan orang lain dalam aspek apapun. Nggak boleh. Karena jalur hidupmu beda sama orang lain. Ada yang orang lain punya, kamu nggak punya. Yang kamu punya, orang lain nggak punya. Itu nyata. Nggak ada orang yang memiliki segalanya tuh nggak ada. Beneran nggak ada. Dia sehat, pernikahannya bagus, pekerjaannya bagus, hidupnya, status sosialnya bagus, semua dia punya. Tidak ada, nggak ada, beneran nggak ada. Ada hal yang kamu punya, orang lain nggak punya dan sebaliknya. Jadi nggak boleh membandingkan. Dan jangan tersiksa dengan tolok ukur bahwa lebih cepat lebih baik. Ini bahaya nih. Mohon maaf nih, beberapa motivator harus menggunakan ilmu spiritual juga. Jangan main kebut aja, main gaspol. Ayo, sukses usia muda. Kok bisa segera, kenapa tidak gitu. Ini kan menyiksa banyak orang tanpa sadar. Jadi kalau ada rekan-rekan motivator dengar video ini, mohon agak-agak slow ya kawan-kawan ya. Jangan membuat standar yang kemudian itu tanpa sadar tersugesti di batin banyak orang dan mereka tersiksa. Mereka berpikir usia sekian kok belum sukses, tersiksa. Tanggung jawabnya kepada Tuhan loh itu. Anda menanamkan standar yang kemudian membuat orang itu terkungkung, merasa nggak berhasil, merasa nggak mampu jadi manusia, merasa nggak bisa sehebat orang lain. Itu hal pertama, nggak boleh membanding-bandingkan. Jangan masih melekat dengan sebuah doktrin lebih cepat lebih baik. No, enggak. Soal menikah sampai benar-benar mateng, saling melengkapi, ada kata saling, bisa saling ngalah, saling melengkapi, saling sabar. Kalau yang ngalah kamu doang, yang sabar kamu doang, itu bukan jodoh tuh. Nanti itu bukan pernikahan tapi ring tinju. Dalam banyak hal jangan membanding-bandingkan. Hal kedua masuk ke tahun baru ini adalah kamu dalam berjuang dan mengembangkan diri, fokusnya adalah aku mengembangkan diri, aku berjuang, aku memperbaiki diri, ujung-ujungnya supaya aku menikmatinya sendiri, untuk diriku sendiri, untuk menjadi versiku yang terbaik, the best me, bukan untuk orang lain. Karena kalau Anda mempersembahkan sesuatu untuk orang lain, biasanya ada kekecewaan. Contoh ya, ada seorang bapak atau seorang ibu berjuang demi anaknya, ya wah luar biasa. Ujung-ujungnya anaknya mengecewakan dia, ada hal-hal yang mengecewakan, akhirnya kayak merasa sia-sia ya aku berjuang. Nah itu kan juga sumber luka. Jadi jangan untuk mempersembahkan kepada orang lain tapi untuk diri sendiri. Karena kalau kita menjadi lebih pintar, lebih kaya, lebih hebat atau lebih apa, supaya bisa menyayangi orang lain, itu udah pasti akan banyak luka tuh. Karena di atas langit ada langit. Soal kaya, di atas langit ada Hotman Paris. Soal cantik, di atas langit ada Mimi Peri. Kan selalu ada di atas langit lagi terus kan. Nah jadi jangan membandingkan diri dengan orang lain. Dan jangan untuk sukses dan lebih hebat untuk mempersembahkan kepada seseorang. Jangan. Otak kita ini ada 100 miliar neuron. Jadi kalau Anda pernah makan otak ikan itu kalau Anda makan di lidah ada sensasi kayak pasir-pasir gitu. Itu neuron-neuronnya. Otak ikan mungkin katakanlah 10.000 neuron. Saya nggak pernah ngitung sih, biar orang lain aja yang ngitung ya. Tapi otak manusia 100 miliar neuron. Nah, Einstein saja baru kepake 5% katanya. Apa kabar kita ya? Jangan kita baru kepake 0,00 sekian tuh. Einstein aja udah jenius baru kepake 5%-nya tuh. Maka zaman dulu tuh ada guyonan, kalau ada museum otak orang Indonesia paling mahal karena masih kosong katanya. Masih belum kepake. Ini guyonan aja.
Ya karena kita di kultur yang malas baca, malas belajar, kalau ada libur dan berleha-leha. Orang Jepang itu ya walaupun libur baca, mereka membaca loh. Di kereta tuh nggak ada yang main handphone kalau di Jepang tuh, baca. Kalau Anda kemudian belajar mengembangkan diri lebih baik, belajar ini itu yang bermanfaat untuk menafkahi neuron-neuronmu yang masih banyak nganggur itu. 100 miliar neuron, Einstein aja kepake 5%, berarti berapanya tuh? Kita paling kepake neuron kita baru berapa ribunya, 100 miliarnya. Halo, apa kabar? Masih kosong rak-rak buku itu. Ibarat otak kita perpustakaan itu mungkin masih bisa diisi miliaran buku yang kita selama ini hanya berleha-leha gitu. Makanya, tapi nanti hubungannya juga kalau Anda banyak baca itu supaya Anda gak cepet pikun ya. Kalau orang yang suka berleha-leha gak mau repot pasti cepet pikun. Nah, kalau Anda belajar mengembangkan diri, itu tujuannya aku ingin puas karena banyak tahu, banyak ngerti, banyak belajar, dan juga supaya gak cepet pikun, supaya 100 miliar neuron yang Tuhan anugerahkan kepadaku, aku isi, aku amanah pada neuron-neuron itu gitu. Neuron-neuron ini nyata loh ya. Saya pernah ketemu seorang nenek, dia kena stroke, beliau kena stroke. Stroke-nya saya lupa sebelah kiri atau kanan, itu bahasa Indonesia lupa. Dia gak bisa bahasa Indonesia, tapi bahasa Belanda bisa, kan aneh. Saya tanya ke ahli saraf, kok bisa gitu ya dok? Ada nenek-nenek dia kena stroke, nggak bisa bahasa Indonesia tapi bisa bahasa Belanda. Nah, dokter syaraf mengatakan, oh itu berarti neuron-neuron yang nyimpen perbendaharaan bahasa Indonesia memang yang pecahnya di situ, pembuluh darahnya. Tapi bagian-bagian yang menyimpan bahasa Belanda nggak kena, pembuluh darah itu nggak pecah. Berarti bener tuh, otak kita kayak perpustakaan. Nah, Anda merasa nggak bisa move on dari mantanmu mungkin di bilik perpustakaan paling belakang tuh. Masih ada rak-rak buku lain untuk menyimpan yang lebih baik gitu. Kalau kamu merasa gak bisa move on dari seseorang, kamu menistakan perpustakaan besar di otakmu yang kamu gak hargai, yang bisa diisi pengalaman-pengalaman lebih baik, lebih patut, lebih indah. Maka tugas kita belajar. Nah, masuk ke tahun yang baru kita memperbaiki diri, banyak belajar untuk memuaskan, untuk bangga, untuk menyayangi diri sendiri, bukan untuk menyayangi orang lain, bukan untuk merasa lebih hebat dari orang lain, dan tidak untuk mempersembahkan pada siapa-siapa ya. Masuk ke tahun yang baru, semua salah paham kita kepada Tuhan bahwa kok Tuhan gak adil ya? Kalau emang Tuhan baik, kenapa aku ngalamin ini? Kok harus aku yang ngalamin ini Tuhan? Untuk merasa gak adil sampai berburuk sangka sama Tuhan. Semua salah pahammu itu, tenang saja, suatu saat nanti akan terjawab. Tapi dengan catatan kamu cukup bertahan sampai akhirnya dan cukup ikhlas. Karena ujung-ujungnya semua ketidakmengertian sekarang ujung-ujungnya akan tersingkap. Oh, dulu aku ngalamin ini tujuannya. Oh, dulu aku mengalami hal-hal buruk itu, ternyata ini tujuannya. Oh, dulu aku sampai segitunya pontang-panting, difitnah, dijatuhkan, gak dianggap, diambil hak-haknya, dirugikan, dihianati. Ternyata sekarang ini maksudnya tuh begini gitu. Entah keadaan yang lebih baik, entah kamu ditakdirkan untuk nolong orang lain. Kalau gak pernah ngalamin yang gak bisa nolong, macam-macam lah, saya gak tahu takdirmu ujung-ujungnya apa. Jadi orang yang bilang Tuhan gak adil, Tuhan gak sayang aku, itu orang yang belum cukup bersabar nunggu sampai akhirnya jawaban datang. Karena memang jawaban gak selalu datang sekarang waktu masalah itu tiba. Yang menyakiti kita tuh kesalahpahaman sih. Salah paham bahwa oh bahagia tercipta kalau aku lebih hebat dari orang lain. Nah, itu salah paham tuh. Salah paham bahwa kalau Tuhan baik, kenapa aku mengalami hal yang tidak baik? Nah, kesalahpahaman ini tahan aja dulu. Ujung-ujungnya akan terbuka. Oh, begini. Ujung-ujungnya pasti selalu ada big O. Oh, gitu toh maksudnya. Oh, gitu. Baik, demikian ya, semoga renungan ini bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Kamu bisa follow Instagram saya dedisusanto.pj_official. Di story itu ada jadwal training, silahkan dicek. Kalau kotamu termasuk di jadwal, WA nama peserta ke nomor panitia tersebut di kota itu untuk mendaftar. Kita kan mau membaik nih, mau meningkatkan kualitas hidup. Karena jangan-jangan luka-luka batin itulah yang membatasi, menghambat mental kita untuk maju. Sehingga mengalami yang namanya menunda pekerjaan, ragu ngambil keputusan, minder, mood swing, tidak sekreatif dulu lagi, negatif thinking, susah tidur, badan gampang capek, ada nyeri-nyeri gak jelas di pundak, di perut, di dada, di kepala, dan lain-lain sebagainya, psikosomatik. Psikosomatik adalah, psiko itu jiwa, soma itu badan.
Psikosomatik artinya ada beban-beban di jiwa, baik yang terpendam maupun yang disadari, ketika secara akumulatif sudah penuh, dia nitip taruh beban di badan. Ada yang nitip taruh beban di kepala, jadilah migrain, rambut rontok, pelupa, insomnia, pikun dini, dan lain-lain sebagainya. Kalau ketombe karena salah sampo ya, beda jurusan itu. Berua kakak. Ada orang yang ketika jiwanya sudah penuh, jiwanya itu nitip taruh beban di perut. Jadilah mah, nyeri head berlebihan, nafsu makan tinggi, nafsu makan rendah, dan lain-lain sebagainya. Saya nggak mau sebut nama-nama penyakit lain yang wah ya. Tidak baik menyebut nama-nama penyakit seperti itu karena dapat mensugesti. Saya sebutkan hanya gejala-gejala kesehatan yang sering dialami oleh kita semua, yang ringan-ringan. Time doesn't heal. Waktu tidak menyembuhkan. Kita perlu berusaha untuk memulihkan diri kita. Ada doa, ada usaha. Harus seimbang. Kalau ternyata setelah kamu lihat jadwal di Instagram saya, tidak ada kotamu terdaftar di situ, apa boleh buat kamu ikut training secara pribadi. Ini coaching pribadi. Nanti via WA call dengan saya. Tapi harus daftar dulu. Nah, daftarnya agak beda. DM, Instagram, kuliah psikologi. Daftar di situ DM dulu. Bilang bahwa kamu mau daftar training private, coaching private. Baik demikian ya, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih.